Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Rian. Kali ini Pak Rian kembali berkolaborasi bersama Ibu Haryani. Beliau ini adalah koordinator BK di SMK Negeri 1 Wonosobo. Ya, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Sri Haryani selaku koordinator BK. Kami adalah guru BK SMK Negeri 1 Wonosobo. Nah, kali ini kita akan memberikan materi tentang apa, Bu Har? Tentang pernikahan dini. Nah, tentang pernikahan dini. Kenapa kita mengangkat materi tentang pernikahan dini? Ya, karena walaupun saat ini ya, itu sudah bisa dikatakan sebagai zaman modern, zaman now, tetapi untuk masalah pernikahan dini ini angkanya masih sangat tinggi sekali di Indonesia, terutama di Kabupaten Wonosobo dengan tingkat pernikahan dini yang juga masih tergolong sangat tinggi. Nah, sebelum ke materi ini, nanti Pak Rian contohkan dulu apa itu pernikahan dini ya. Ini seorang laki-laki ya, tidak lulus SMK, umurnya adalah 16 tahun ya, tapi mengikuti jejak orang tuanya, yaitu sebagai pengusaha ternak sapi yang sukses, yang kaya raya, dan sudah mempunyai keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan. Itu masih sekolah SMK, umurnya 15 tahun, yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, bisa dikatakan seperti itu, Bu. Nah, karena niatan baik sang laki-laki ingin membantu perempuan ya, yang perempuannya karena mohon maaf kurang mampu. Nah, keduanya ini sama-sama suka dan juga disetujui oleh orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya yang perempuan tidak melanjutkan sekolah dan mereka berdua akhirnya menikah. Nah, ini bisa disebut juga dengan pernikahan dini, gitu ya, Bu? Iya. Nah, lalu apa sih itu pernikahan dini? Apa itu, Bu Har? Ya, pernikahan dini ini merupakan suatu perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan matang, belum dikatakan maksimal, baik secara fisik, secara mental, ataupun materi. Nah, itu ya, apa itu pernikahan dini. Kemudian, Bu, ini apa saja yang membuat ataupun terjadinya faktor pernikahan dini ya. Ini yang pertama, itu adanya tingkat pendidikan yang rendah ya, Bu. Itu Ya. seperti apa, Bu? Ya, karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman, kurangnya keterampilan dari seseorang. Nah, kemudian yang kedua, perintah dari orang tua. Itu seperti apa, Bu? Hanya anggapan dari orang tua ya, yang menganggap bahwa sekolah tinggi-tinggi buat apa, toh nantinya juga akan berumah tangga. Kadang orang tua beranggapan seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian yang ketiga, keadaan ekonomi yang rendah. Ya. Itu seperti apa, Bu? Ya, ada orang tua beranggapan ini ya, dengan menikah ini akan ada yang membantu, menyokong, menopang dalam mencari tambahan penghasilan. Oh, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi, Bu, yang keempat ini, yaitu adalah adanya budaya dari lingkungan itu sendiri, Bu. Biasanya terjadi di daerah masing-masing itu seperti apa itu? Ya, ada di suatu daerah mungkin yang di suatu lingkungan daerah tertentu ya, ini sudah suatu hal yang biasa adanya suatu pernikahan dini, karena ada juga ini budaya suatu perjodohan, budaya merasa malu kalau nanti jadi perawang tua ini, sehingga di daerah ada di suatu daerah ini yang melaksanakan suatu pernikahan dini ya, sebelum waktunya ya, Iya. umurnya masih muda. Nah, kalau ya
kalau terjadi pernikahan dini itu pasti ada resikonya ya Bu? Iya, Nah, iya, banyak apa sekali. sih? Ya, apa sih resikonya? Ya, yang pertama ini. Yang pertama itu resiko yang pertama adalah meningkatnya resiko kemiskinan. Itu kenapa bisa meningkat itu seperti apa Bu? Ya karena menikah pada usia dini itu kan sekolahnya jelas belum cukup ya, belum cukup, usianya juga belum, sehingga nanti ini akan berpengaruh pada pola pikir, pada pengetahuan di dalam mencari suatu penghasilan untuk suatu memenuhi kebutuhan ekonomi ini, karena kurang sehingga nanti akan rentan terjadi suatu kemiskinan. Nah, kemudian yang kedua ini ya Bu, rentan juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Itu seperti apa Bu? Karena masih usia remaja, di sini masih belum matang sehingga gampang marah, gampang terpancing, sehingga nanti sering terjadi suatu kekerasan di dalam rumah tangga. Emosinya masih labil, Emosinya ya, masih Bu? labil sehingga gampang sedikit-sedikit nanti marah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada resiko keguguran yang tinggi. Itu seperti apa Bu? Karena dalam seorang perempuan nanti setelah menikah itu ujung-ujungnya nanti akan hamil. Nah, kalau dari segi fisik belum matang, ya ini nanti bisa berakibat keguguran, gampang lahir prematur. Terus juga nanti terjadi suatu pendarahan, kelahiran yang macet. Ya, itu bisa diperhatikan ya. Kemudian yang keempat ini Bu, seseorang juga akan menjadi depresi. Kenapa bisa depresi Bu itu? Karena bingung, perempuan ini mungkin akan bingung nanti dalam berumah tangga yang masih sangat muda, masih remaja, ini rentan sekali ya, rentan sekali karena dalam kehidupan berumah tangga akan banyak mengalami suatu permasalahan ya, baik ya, tidak hanya hal-hal yang menyenangkan saja, tapi nanti remaja yang belum siap ini rentan akan depresi. Ya. Stres juga ya, ya stres nanti bisa berakibat fatal. Ya. Kemudian adanya resiko yang kelima ini Bu, pola asuh orang tua ya yang salah kepada anak. Itu seperti apa? Nah, dalam mengasuh anak dia belum punya gambaran yang harus bagaimana dalam mengasuh anak. Jangan-jangan nanti ini masih sangat remaja sekali ya, masih remaja, nanti anaknya nangis dia ikut nangis ini karena dia untuk belum punya pengetahuan, keterampilan bagaimana mengasuh anak. Seperti itu ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan resiko ya dari pernikahan dini. Kemudian kalau kita sudah tahu ya faktornya seperti apa, kemudian resikonya bagaimana. Nah, jadi kalau kita ya, mau menikah itu alangkah lebih baiknya ya Bu, ada hal-hal yang harus Kita diperhatikan sebelum mewujudkan untuk melakukan pernikahan. Nah, apa sih yang harus kita tahu dari pertimbangan sebelum kita melakukan pernikahan? Ya. Yang pertama itu adalah menguasai keterampilan setelah menikah. Itu seperti apa? Ya. Keterampilan setelah menikah, nanti seorang perempuan, ya, seorang perempuan wanita ini nanti harus menguasai, harus bisa mengurus rumah tangga, mengurus anak. Nanti di dalam kehidupan berumah tangga itu nanti akan mengelola ekonomi juga, mengatur keadaan di rumah dari pemenuhan gizi, asupan makanan untuk anak, untuk suami dan sebagainya. Ini banyak sekali yang harus diperhatikan. Jadi harus menguasai keterampilan. Untuk perempuan harus menguasai mengurus rumah tangga dan anak. Untuk yang laki-laki nanti juga harus bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan
rumah tangga. Nah, itu berarti bisa masuk di yang kedua ini Bu, kecakapan dalam ekonomi. Ya. Itu berarti seorang suami ya Bu? Seorang suami harus bisa memenuhi, juga nanti harus bisa bijak di dalam mengelola keuangan dalam ekonomi. Harus mengelola secara bijak. Nanti kalau tidak bisa secara bijak, nanti dapat penghasilan habis dalam 1 hari. Nah, kemudian yang ketiga, bahkan itu termasuk yang kedua ya Bu. Kemudian yang ketiga, kesiapan diri ya, secara emosional. Itu seperti apa Bu? Tidak gampang marah, Tidak gampang marah, bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan bersikap lebih dewasa. Bersikap Karena lebih kalau dewasa. sudah berumah tangga, kalau ini harus bisa bersikap lebih dewasa, bisa mengendalikan diri, tidak gampang marah, tidak gampang nanti terpancing, karena nanti ujung-ujungnya bisa KDRT. KDRT. Ya. Kemudian yang keempat ya, kecakapan dalam hubungan interpersonal. Ya, seperti apa itu Bu? Ini kemampuan untuk bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, dalam bertetangga, di dalam rukun RT, berkomunikasi baik dengan orang lain. Komunikasi dengan orang lain seperti itu ya Bu, intinya. Nah, kemudian yang kelima ini Bu, kesiapan diri secara mental. Itu seperti apa? Ini matang secara emosi ya, stabil ya, tidak gampang terpengaruh dengan orang lain. Ini sudah emosinya itu sudah matang, mentalnya itu sudah ya, tidak gampang terbawa arus ya, gitu ya, karena sudah berumah tangga, sehingga nanti tidak ikut jalan ke sana, main ke sana, sudah tidak seperti sudah punya tanggung jawab ya, gitu ya Bu. Gitu. Nah, kemudian yang keenam ini ada kesiapan diri juga secara fisik. Itu seperti apa Bu? Secara fisik di sini terutama untuk perempuan ya, untuk wanita, nanti untuk setelah berumah tangga kan dipersiapkan ini mau menikah hamil, misalnya hamil itu harus fisiknya harus sudah matang, misalnya pinggulnya harus sudah matang, terus juga tinggi badan itu juga harus memenuhi syarat, karena kalau perempuan yang hamil tinggi badannya kurang atau terlalu pendek karena belum cukup matang secara fisik, nanti akan mengalami kesulitan di saat akan melahirkan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya Bu, ini yang ketujuh itu harus mencapai usia yang matang secara fisik. Itu maksudnya seperti apa Bu? Dalam menikah itu ada ketentuannya, ada undang-undang dalam pernikahan itu batas usia minimal 19 tahun itu baru diizinkan untuk menikah. Ini menurut undang-undang perkawinan. Itu baik ya laki-laki ataupun Laki-laki ataupun perempuan minimal usia 19 tahun. Nah, itu jadi ya anak-anak semuanya untuk bisa diperhatikan berkaitan dengan pernikahan dini ini. Nah, kalian sudah paham tentunya ya, sudah pada dewasa semua, remaja semuanya, dan contoh-contoh di luar berkaitan dengan pernikahan dini itu sudah banyak sekali terjadi. Tinggal apa ke depan yang harus kalian semua lakukan. Nah, untuk kesimpulannya jadinya seperti apa Bu? Ini setelah tamat dari SMK terus menikah, apakah itu suatu keputusan yang bijaksana atau bukan? Saya kira belum ya. Lebih baik kita tunda beberapa saat, beberapa tahun ke depan supaya kita lebih siap, lebih matang, baik secara ekonomi, secara fisik, secara mental, semua sudah siap. Jadi setelah tamat dari SMK kurang bijak apabila langsung menikah. Lebih baik kita tunda beberapa saat, beberapa tahun ke depan
supaya semuanya menjadi siap. Nah, berarti harus siap semuanya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih ini Bu Haryani sudah menemani Pak Rian di sini ya. Itu tadi materi yang sudah kita berikan berkaitan dengan pernikahan dini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini walaupun sedikit bermanfaat ya. Dan mohon maaf juga apabila dari kami ada salah-salah kata, ada yang kurang tepat, mohon untuk dimaafkan. Nah, terakhir dari Pak Rian, jangan lupa untuk kita seperti biasa selalu bersyukur dan bersabar tanpa tapi. Karena apa? Karena kalau kita banyak bersyukur dan bersabar, maka kita akan selalu mempunyai hati yang bahagia apapun kondisinya. Tetap semangat dan sukses untuk kalian semuanya. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.